Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Dedi Adanta, SPDMT, dengan nomor induk dosen nasional 0005069301, unit kerja Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, merupakan peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024. Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah visualisasi aliran dan pengukuran. Mata kuliah visualisasi aliran dan pengukuran merupakan mata kuliah pilihan di KBK Konversi Energi, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Mata kuliah ini dalam pelaksanaannya berlangsung 16 kali pertemuan dengan bobot 3 SKS, 10 kali tatap muka, 2 kali ujian, baik UTS dan UAS, dan 4 kali praktikum. Mata kuliah ini memberikan informasi tentang seluruh bidang aliran yang dapat segera dipahami tanpa perlu data pengukuran diproses terlebih dahulu. Air dan udara adalah fluida yang transparan karena dibutuhkan teknik agar medan aliran dapat terlihat. Dalam penyampaiannya, mata kuliah ini menggunakan metode ceramah dengan pendekatan atau strategi inquiry, yaitu pengajaran berpusat pada siswa yang mendorong mahasiswa menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Interaksi menggunakan hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa. Kemudian asesmen menggunakan pretest dan juga post-test. Post-test berupa tugas-tugas yang diberikan setiap akhir perkuliahan. Kemudian capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini mengikuti matriks yang ditetapkan oleh BKSTM, yaitu G, I, dan J. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, efektif, melalui lisan maupun tulisan. Kemudian pada matriks I diharapkan mahasiswa memiliki moral, etika, kemampuan kepemimpinan, dan kepribadian yang baik di dalam melakukan praktik dan menyelesaikan permasalahan teknik mesin. Kemudian pada matriks J, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kemampuan dan memahami untuk pengembangan diri dan pembelajaran sepanjang hayat yang terkait dengan isu-isu kekinian yang relevan dengan bidang ilmu teknik mesin. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPM mengikuti matriks yang terdapat pada taksonomi Bloom, yaitu ada 3, C3, C4, dan C6. Pada C3, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan alat ukur untuk pengukuran aliran fluida. Pada C4, mahasiswa menganalisis ketidakpastian pengukuran, karakter fluida, dan aliran. Pada C6, mahasiswa mengevaluasi aliran fluida yang ideal untuk pengukuran dan medan alirannya. Sedangkan untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK atau capaian pembelajaran pokok bahasa atau CPPB memiliki 3 CPPB. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan analisis ketidakpastian di pengukuran aliran. Kedua, mahasiswa mampu mengkarakterisasi aliran fluida dan mendiagnosa alirannya. Keempat, mahasiswa mampu menggunakan teknik fotografi, tolerance fotografi, dan shadow fotografi. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen. Yang pertama, Dr. Dewi Puspitasari, STMT, dengan bidang keahlian aliran 2 pasang. Dan saya sendiri, Dr. Insinyur Dedi Adanta, PDMT, dengan bidang keahlian turbomachinery dan juga computational fluid dynamics. Ada 9 topik pada mata kuliah ini. Yang pertama, analisis ketidakpastian di pengukuran dengan 6 subtopik: ketidakpastian acak dan sistematik, perbedaan presisi dan akurasi, sampel dan populasi, frekuensi dan distribusi, mean, standar deviasi, dan standar error, distribusi normal. Topik kedua adalah pengukuran aliran, topik teori versus praktik dengan 3 subtopik: instalasi ideal dan non-ideal, limitasi ketidakpastian alat, dan desain dan teknik limitasi. Topik yang ketiga adalah karakterisasi fluida dengan 5 subtopik: baik dan buruk pengukuran aliran fluida, persyaratan dan asumsi dasar pengukuran aliran, karakteristik fluida, karakter pengukuran dan data fluida gas, karakter pengukuran dan data fluida cair. Topik keempat adalah karakterisasi aliran dengan 2 subtopik: karakter aliran dan pola aliran. Topik yang kelima adalah diagnosa aliran dengan 4 subtopik: definisi pengukuran aliran dan visualisasi aliran, hot wire anemometry, laser droplet velocimetry, dan particle image velocimetry. Topik yang keenam, visualisasi aliran dengan 6 subtopik: a gallery of fluid motion, objective and method, visualisasi menggunakan tracer particle, visualisasi menggunakan refract index, dan permukaan medan aliran. Topik yang ketujuh, dasar fotografi untuk visualisasi aliran dengan 5 subtopik: pendahuluan, framing, kamera, lens, dan exposure. Topik yang kedelapan, visualisasi aliran tolerance fotografi dengan 3 subtopik: pendahuluan, prinsip kerja, pengaturan dan pengaturan optikal. Topik yang kesembilan, teknik visualisasi aliran shadow fotografi dengan 3 subtopik: introduction, perbandingan shadow photograph dengan tolerance, dan pengaturan optikalnya. Pustaka yang digunakan atau bahan ajar yang digunakan pada mata kuliah ini ada 4. Pertama adalah Fragmentation and Uncertainty Analysis for
Engineer Second Edition, karangan Pullman dan Steele. Kedua, Engineering Experimentation, Planning Execution, Reporting, karangan Dublin. Kemudian buku yang ketiga adalah Experimental Method, An Introduction to Analysis and Presentation of Data, karangan Kirkhoff. Kemudian yang terakhir adalah Applied Statistics and Probability for Engineer Edition, karangan Montgomery. Tiap pertemuan ada bobot penilaian yang mana ini berdasarkan post test atau tugas yang diberikan setiap akhir perkuliahan. Pada pertemuan pertama, bobot penilaian adalah 5%, pada pertemuan kedua, bobot penilaian adalah 5%, pada pertemuan ketiga, bobot penilaian adalah 5%, dan pada pertemuan keempat, bobot penilaian adalah 15% karena tugas lapangan. Kemudian, pada pertemuan kelima, bobot penilaian adalah 5%, pada pertemuan keenam, bobot penilaian adalah 5%, pada pertemuan ketujuh, bobot penilaian adalah 5%. Pada pertemuan ke-8 adalah UTS, yang mana ini mengkonfirmasi bobot penilaian siap perkuliahan sebelumnya. Kemudian, pada pertemuan ke-9, bobot penilaian adalah 5%, pada pertemuan 10, bobot penilaian adalah 5%, dan pada pertemuan 11, 12, 13, dan 14, bobot penilaian tiap-tiapnya adalah 10% karena merupakan praktikum. Dan pada pertemuan 16 adalah UAS atau ujian akhir semester yang mengkonfirmasi semua penilaian tiap-tiap pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Baik, kita hari ini kuliah mata kuliah visualisasi aliran dan pengukuran. Ini pertemuan keempat ya, dengan materi karakteristik aliran. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Oke, teman-teman, ada yang tahu tidak kejadian di di Canton? Ini udah 2 memakan korban karena ketidakhati-hatian dalam berkendaraan. Mohon kepada adik-adik mahasiswa untuk hati-hati dalam berkendaraan, jangan sampai menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Oke, kita lanjut ke materi kita. Masih ada yang ingat tidak? Pertemuan ketiga, materinya apa saja? Tentang apa? Tentang karakteristik fluida. Oke, pembahasan kita ada 3 tuh, apa saja? Yang pertama, Definisi fluida baik dan buruk. yang kedua, Dasar-dasar persyaratan dan asumsi yang diaplikasikan dalam karakteristik fluida. yang ketiga, Karakteristik fluida. oke ini ya. Jadi pertemuan minggu lalu saya review dulu. Ada 3 materi yang saya bahas, yang tema materinya adalah karakteristik fluida. Yang pertama adalah definisi fluida baik dan buruk. Apa yang dimaksud dengan fluida yang baik dan apa yang dimaksud dengan fluida yang buruk. Jadi kalau yang baik itu yang bisa kita gunakan untuk pengukuran, kalau buruk itu belum boleh. Jadi harus ada di treatment khusus, sehingga setelah baik dia baru bisa kita jadikan fluida kerja atau fluida yang kita gunakan untuk kasus kita. Kemudian dasar-dasar persyaratan dan asumsi yang diaplikasikan dalam karakterisasi fluida. Yang pertama, fluida itu harus satu fasa. Yang kedua, jadi critical point fluida, phase kemudian condensing point, itu harus terdokumen dengan baik. Dan kemudian limitasi pengukuran. Jadi Anda harus paham alat apa yang Anda gunakan, rentang pengukuran Anda, kemudian rentang limit bawah dan limit atas pengukuran Anda. Kemudian karakteristik fluida. Biasanya kita menggunakan sumber data, bisa pakai ASME ataupun buku-buku mekanika fluida ya. Di belakangnya banyak tabel referensi data ya, tentang properties dari fluida. Jadi itu Anda bisa gunakan. Oke, kita lanjut. Ini overview materi yang akan saya sampaikan hari ini. Ada 2. Yang pertama adalah karakteristik yang diperlukan, kemudian pola aliran. Nanti pola aliran apa yang boleh dan tidak boleh di dalam visualisasi aliran. Kemudian juga bagaimana cara mengkarakterisasi sebuah aliran. Jadi karakteristik aliran yang diperlukan itu meliputi 4 syarat. Yang pertama, dia bersifat kontinum, dia tidak putus-putus. Yang kedua, tidak fluktuasi. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada kejutan, no shock wave atau pulsasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kontinum? Kontinum berarti aliran tidak putus atau terus-menerus. Dia harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, no inertia flow. Jadi air yang mengalir di dalam pipa, ini kan air ya, pipa ya. Dia kan ngalir ke tuh gini ya, dari hulu ke hilir. Nah dia tuh nggak boleh gini. Memang sejatinya air itu mengalir di dalam pipa tuh gini. Kenapa? Karena akibat pompa. Makanya nanti benar-benar dipastikan
air yang Anda atau fluida yang Anda mau visualisasikan itu tidak terjadi swir. Biasanya tuh orang nanti injeksi tinta atau apa gitu ya untuk melihat apakah dia terjadi swir atau alirannya sudah smooth, sudah seragam gitu. Kemudian fluida mengalir tidak melebihi batas. Baik batas dari material pipa yang Anda gunakan, kalau Anda pakai PVC, dia punya tekanan maksimum 10 bar misalkan, Anda pakai dia di 11 bar, itu nggak boleh. Persyaratan memulai dan menghentikan pengukuran aliran, ada 4 yang harus dipenuhi. Yang pertama, pastikan semua instrumen terpasang ya, jadi jangan sampai nanti pas itu Anda running ada data yang tidak ke-record gitu. Dan ini membutuhkan waktu lagi, jadi Anda harus ngulang dari awal. Kemudian, sterilisasi instrumen space. Ini biasanya yang diabaikan oleh adik-adik mahasiswa nih. Jadi, ini Anda mau ambil data tentang turbin misalkan ya. Itu kan banyak air ya, banyak genangan. Nah, itu pastikan alat ukur Anda itu tidak netes. Si alat ukurnya tidak netes, jadi tidak ada kebocoran. Sehingga nanti ketika ada listrik, dia nggak ada short. Nah, itu bahaya tuh. Itu yang harus dipastikan. Kemudian, pastikan fluida yang mengalir tidak mengandung bahan berbahaya untuk instrumen. Artinya, kalau misalkan di turbin, tidak ada lumpur, endapan. Karena kalau ini ada, dia nanti akan merusak, kalau Anda pakai flow meter, itu akan merusak si baling-balingnya. Karena nanti dia nyangkut tuh, lama-lama juga berkarat. Umur alat ukur Anda jadi lebih pendek. Kemudian yang keempat, setelah running dipastikan kondisi sudah steady. Apa maksudnya? Jadi ini Anda running, boleh Pak alat ukur dihidupkan? Boleh. Boleh semuanya dihidupkan? Boleh. Tapi belum boleh di-record Pak. Anda hidupin ya sistem ya. Dia muter dulu 10 menit, Anda diamkan gitu ya. Kalau udah benar-benar udah steady dan tidak ada perubahan fenomena fisika alirannya, itu baru boleh Anda record datanya atau kondisinya sudah steady. Kemudian, ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ketika Anda hidupkan sebuah sistem untuk divisualisasikan, nih ini yang terjadi nih. Jadi si flow rate-nya itu, dia belum pada posisi 100%. Jadi kalau misalkan ini dia 12 jam lah ya, di 1 jam atau 1,5 jam, itu datanya nggak boleh kita ambil. Biarin aja. Setelah itu baru boleh kita ambil, sampai ke 9 jam. Jadi Anda boleh ambil datanya itu di 1,5 jam sampai 9 jam. Kemudian, kan Anda mau di 12 jam mati nih. Data stop di 9 jam, kondisinya biarin dulu. Biarin dulu, setelah itu baru dimatikan. Karena periode singkat pengukuran, aliran ini tidak akurat. Jadi gini Pak, kalau di dalam sebuah pipa ya, ini Anda pompa nih, pompa, kemudian Anda salurkan ya ke pipa. Alirannya itu belum berkembang penuh dan itu banyak gejolak. Nah, kondisi-kondisi ini belum stabil. Itu kenapa kita harus diamkan dulu. Sampai beberapa menit, 10 menit kah? Kalau sudah tidak ada perubahan lagi, misalkan di kasusnya turbin. Jadi dia pompa air, dengan air yang dipompa dengan air yang dikeluarkan oleh sistemnya, itu sudah setimbang, jadi level air di bawah itu tidak berubah, itu baru boleh datanya diambil. Paham ya? Kemudian ini yang paling penting dalam visualisasi. Ketika Anda menghidup atau mematikan pengoperasian, sistem kontrol itu harus ada. Jadi, ada nanti sistem itu yang tidak bisa Anda atasi. Dan itu harus segera. Jadi, pastikan ada satu orang yang berada pada sumber listriknya dia. Kenapa? Karena nanti ketika terjadi konslet, terus keluar api gitu, ada orang nanti langsung memutuskan arus listrik. Kemudian, instrumen sistem harus pada kondisi extended flow range. Jadi kalau Anda mau mengukur di 10 meter per second misal, alat ukur Anda itu harus ya limit atasnya itu 12 meter per second. Kemudian fluktuasi aliran, ini terjadi biasanya akibat outside range system dari alat ukur. Jadi dia di luar rentangnya alat ukur. Dia itu terjadi fluktuasi Pak. Kenapa? Karena si sistem alat ukur ini tidak mampu menangkap sinyal. Kayak main tenis lah, ada transfer data, ada yang nangkep nih, ini bola nangkep. Nah, si yang lempar bola ini kecepatan, ini nggak bisa tangkap, jadi yang fluktuasi. Karena dia nggak bisa tangkap kan ada data 0 nih, makanya terjadi fluktuasi gitu. Atau malah sebaliknya, respon alat ukur yang terlalu cepat. Jadi ini nangkep bolanya pelan, ini responnya udah gini aja gitu. Jadi nggak klop antara data yang ditransfer dengan data yang di record.
Kemudian kejutan atau pulsation. Ini juga harus dihindari dalam visualisasi pengukuran. Ada 6 ya. Yang pertama adalah berhubungan dengan frekuensi perubahan aliran. Jadi si frekuensinya biasanya terjadi getaran akibat pompa atau akibat kompresor. Makanya biasanya orang tuh walaupun sistemnya pakai pompa, pompanya tuh dijauhin untuk menghindari getaran ke sistem. Apalagi yang kita sensitif terhadap getaran. Kemudian perubahan data aliran tidak langsung berhubungan dengan terhadap aliran, tetapi disebabkan oleh error alat ukur. Jadi Anda harus pastikan, ini data error akibat dari sistemnya atau alat ukurnya. Makanya pemahaman tentang alat ukur itu juga penting. Kemudian lebih umum di gas dibandingkan di liquid. Jadi kejutan ini lebih umum di gas. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Karena gas itu sifatnya kompresibel. Udara ya, sifatnya bukan liquid ya, fluida yang sifatnya bukan liquid. Itu propertiesnya itu berubah ketika dia di sepertiga Mach number. Propertiesnya berubah semuanya tuh. Tidak lagi 1,2 kg per meter kubik. Kemudian pengaruh akibat pompa, kompresor tadi sudah saya jelaskan. Kemudian juga sistem alat ukur komersial tidak memiliki respon waktu terhadap respon aliran kejut. Lebih cepat dari beberapa hertz. Makanya itu dia jarang sekali menggunakan commercial device. Lebih menyukai dia bangun. Ini kebutuhan dari transfer datanya. Ini si periset nih mau datanya berapa milidetik. Jadi dia 1 detik butuh 60 data misalkan. Si multimeter komersial ini hanya 3 tuh udah bagus lah. Jadi kalau Anda rekam gitu ya, pakai handphone gitu, terus ada 3 frame dia. Gitu. Itu kan sama saja, Anda record juga kan itu ya. Nah, dia cuma ada 3 data. Nah, itu makanya kebutuhan biasanya si preset lebih prepare menggunakan alat ukur yang dirancang, bukan yang komersial. Peredam yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan pembacaan aliran. Perendaman, Pak, air saya di dalam pipa tuh setengah, Pak, atau sedikit lagi penuh gitu, Pak. Nah, si alat ukur tuh pasti errornya tinggi. Bisa lebih dari 100%. Jadinya kalau Anda mengukur yang memvisualkan aliran liquid ya, pastikan benar-benar 100% dialiri oleh si fluidanya itu. Jadi si permukaan pipanya itu. Paham ya? Kemudian bagaimana cara mengantisipasinya? Yang pertama itu perancangan pipa lebih hati-hati untuk meminimalisir akustikal aliran. Kemudian disarankan untuk menggunakan pipa pendek berdiameter besar ke differential meter. Kemudian apa yang tadi kan saya sebut nih aliran berkembang penuh ya. Apa yang dimaksud dengan aliran berkembang penuh? Itu bahasa Inggrisnya kalau di buku Munson tuh fully developed flow. Jadi biasanya tuh bentuknya tuh parabola. Jadi ada sebuah pipa bentuknya seperti parabola. Aliran di pipa harus penuh. Jika tidak, pengukuran error. Kemudian dapat menjadi masalah jika rancangan pemipaan tidak menjaga standar limit operasi. Aliran berkembang penuh itu seperti ini. Pipa gitu ya. Ini pipa ya. Nah, aliran berkembang penuh itu dia kalau untuk aliran turbulen seperti ini biasanya, kalau untuk aliran laminar itu seperti ini. Ini laminar, ini turbulen, begitu. Ini yang dimaksud dengan aliran berkembang penuh. Artinya, ini permukaan dari si pipa, itu kan kalau tampak depannya itu, ini bulat pipa ya, dia semuanya terendam oleh air. Untuk apa? Dia kebentuk kayak gini. Kalau dia tidak penuh, Pak, ya nanti kecepatannya jadi seperti ini, Pak. Biasanya seperti ini. Gitu. Ini kenapa error alat ukur itu jadi tinggi. Kan dari profil saja udah beda. Ini kayak profil aliran open channel. Itu sebabnya. Apalagi kalau Anda tapping pressure gauge-nya itu posisinya di atas. Nggak kebaca, Pak. Begitu. Itu pentingnya Anda memastikan bahwa pipa Anda atau medan aliran yang Anda gunakan itu semuanya dibasahi oleh fluida kerja Anda. Kemudian ini 2 metode yang biasa digunakan oleh engineer dalam perancangan piping line. Yang di atas untuk gas, yang di bawah untuk fluida liquid. Kenapa Pak dibuat seperti ini? Jadi Anda yang tinggal di daerah Muara Enim, nggak ada ya?
atau Anda sering lewat di Palembang Indralaya tuh. Jadi Anda akan menemukan line piping tuh dibengkokkan sama si perusahaannya seperti ini ya. Nah, itu untuk men-trap ini, kalau yang gas. Ini liquidnya nih. Jadi, dia memastikan bahwa di alat ukur, ini alat ukur ya, flow meter lah misalkan. Si flow meternya itu benar-benar fluida yang masuk ke flow meter itu 100% dibasahi. Jadi permukaan pipanya itu penuh oleh si fluida kerja itu. Ini untuk gas. Jadi dia bikin apa biar nggak ada liquid yang masuk ke dalam sistem pengukuran dibikin. Nah, kalau untuk air, ini PDAM nih. Kalau Anda lihat di Sungai Sahang, kan ada tuh pipanya set gini ya. Itu untuk memastikan bahwa semuanya air. Jadi semuanya liquid gitu. Yang gas kemana, Pak? Gas di sini. Densitas gas kan lebih rendah ya dibanding air. Artinya dia ngambang tuh. Dia nge-trapnya di sini. Paham ya? Oke. Kemudian pola aliran yang benar ke dalam alat ukur. Jadi harus seperti ini pola alirannya. Jadi profil aliran maksudnya. Kemudian perhatikan benar-benar batas bilangan Reynolds. Biasanya itu alat ukur komersial itu untuk flow meter bilangan Reynolds. Artinya dia bisa dipakai untuk fluida kerja saja, tetapi dilimit oleh kecepatan nanti. Bisa jadi nanti untuk udara dia bisa kan lebih cepat ya, karena viskositasnya lebih rendah dibandingkan air. Kemudian dua hal yang penting dalam penentuan pola aliran, dalam visualisasi aliran dan karakteristik aliran. Yang pertama, familiar dengan instalasi yang digunakan. Jadi Anda tuh jangan langsung pakai dulu, pelajari dulu tuh alat yang Anda gunakan itu seperti apa. Kedua, syarat minimal harus tepat untuk minimalisir error pengukuran. Anda harus tahu sistem Anda itu minimumnya berapa, maksimumnya berapa, maksimumnya berapa. Kemudian beberapa alat ukur dibuat untuk pola aliran tertentu. Ada alat ukur yang dia boleh tuh aliran yang berpusar, seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam pipa dia muser gitu. Itu ada yang membolehkan itu, ada yang tidak membolehkan. Contoh, kalau Anda menggunakan manometer U tahu ya, di praktikum fisika pernah ya, aliran yang berpusar itu tidak disarankan, karena nanti tekanannya jadi error. Untuk propeller dia nggak apa-apa. Kenapa? Karena semuanya dibasahi sama dia. Jadi kalau Anda pakai flow meter ya, flow meter yang dia berputar kan, aliran juga berputar, itu nggak jadi masalah. Paham? Oke, kemudian tambahkan pengaturan pola aliran dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya seperti apa, Pak? Seperti di wind tunnel. Ada yang tahu wind tunnel? Nah, di wind tunnel itu ada di depannya itu seperti apa ya? Seperti rumah apa namanya? Rumah lebah, honeymoon. Nah, si honeymoon itu fungsinya adalah sebagai pengatur pola aliran. Jadi jangan sampai udara yang masuk ke dalam suction testnya si wind tunnel itu berpusat. Jadi dia menyeragamkan alirannya itu pakai honeymoon-nya itu. Jadi honeymoon-nya itu paling segini. Paham ya? Paham. Oke, distorsi pola aliran ini terjadi akibat biasanya pemasangan pipa hulu yang tidak tepat. Suctionnya misalkan 1 inch, di discharge-nya yang air keluar dari pompa itu dia pakai yang 2 inch, itu nggak boleh. Harusnya dia lebih kecil. Kemudian benda asing di dalam tabung meter, ada benda-benda asing yang tadi saya jelaskan, ada salary, lumpur, juga ada endapan-endapan lainnya, ada minyak, kalau air gitu ya, itu nggak boleh. Jadi Anda harus benar-benar treatment fluida kerja Anda. Penempatan alat ukur yang tidak tepat. Jadi kondisi aliran belum fully develop, udah Anda tempel alat ukur, itu nggak boleh. Pasti ngaco, karena dia belum kondisi steady state-nya dia. Jika terjadi swir, tadi saya jelaskan, rekayasanya adalah menggunakan kontrol aliran. Kalau di turbin itu gate fan tuh. Rancang bangunan lebih baik untuk mengurangi perubahan arah dan bidang aliran di hulu. Jadi si engineer Anda ya, terutama harus benar-benar menghitung dan menentukan jenis pipa dan panjangnya. Kemudian di pemipaan, T dapat menyebabkan vortisitas pada T dan juga line. T tahu nggak? T pipa yang seperti ini. Ini T atau elbow seperti ini ya. Jadi di sini itu adalah daerah vortex atau swirling flow. Nah, Anda taruh alat ukur di sini ngaco, nggak boleh, Pak. Begitu. Makanya ini juga harus dihindari. Nah, Anda harus paham fisika fenomenasi aliran. Jadi ketika Anda belokkan dia tuh punya swirlingnya. Makanya kalau Anda lihat tuh orang tuh biasanya bikin belokannya tuh jauh, tapi dia space-nya tinggi, Pak. Space-nya besar, gitu. Dibikin seperti ini nih, kayak sirkuit balap. Kalau Anda bikin dia kayak tekongan di lorong gitu ya, belokan di lorong, kan nggak bisa pakai kecepatan tinggi ya. Itu sama, fluida juga kayak gitu. Makanya orang biasanya dibikinnya lebih landai, si elbow-nya lebih landai. Itu untuk kebutuhan mengurangi head loss gitu. Nah, ini adalah bubble dalam aliran liquid di pemipaan, dapat menghasilkan laju aliran yang bervariasi. Siapa yang suka beli nasi goreng? Ada nggak yang suka beli nasi goreng? Banyak, Pak. Suka ya? Oke. Jadi si mamasnya itu ya,
Kalau dia ganti tabung gas, ditempelin regulator baru, pasti diketok-ketok. Untuk apa? Slugging dia, Pak. Untuk cetak-cetak nggak hidup-hidup diketok-ketok lagi sama. Atau pipanya yang diketok-ketok sama dia. Itu pasti ada trapping, ada bubble-bubble gitu. Yang dia menghambat si gasnya itu ke kompor. Bubble-nya naik. Jadi begitu tek keluar dulu bubble-nya, disundut oleh percikan api, baru hidup. Kalau enggak, dia nggak akan hidup. Paham ya kenapa ibu-ibu di rumah tuh kalau ganti tabung gas diketok-ketok untuk menghindari bubble. Nah, di piping biasanya dia bikinnya seperti ini, Pak. Jadi ada meteran gitu ya. Dia dibikin seperti ini. Jadi dia dimasukkan ke dalam tabung, tabungnya itu di bawahnya dikasih katup kalau untuk gas. Jadi liquidnya nanti jatuh. Si liquidnya jatuh, begitu dia masuk ke dalam meteran, benar-benar gas. Yang tadi, kenapa biasanya Pertamina tuh bikin yang seperti gambar yang pertama tuh. Nah, dia untuk trap si liquidnya begitu. Paham ya? Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Prima Maulidin Abdurrahman dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2021. Bagaimana caranya kita menentukan daerah fully developed, Pak? Terima kasih. Oke, ada yang bisa bantu jawab? Oke, silakan. Silakan berdiri. Menurut buku yang saya baca, di buku Fluid Mekanik karangan Lawson, saya mencatat bahwa pada daerah fully developed biasanya itu terjadi di ukuran di 32 kali ukuran diameter. Oke, cukup Prima? Sudah jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Fuad Banawan. Izin bertanya guna melengkapi pertanyaan yang diajukan oleh saudara Prima saya Presiden Dokter Pak. Apakah urgensinya tapping aquifer di daerah fully developed Pak? Mohon jawabannya. Oke. Dari penjelasan saya tadi ada yang bisa menjawab pertanyaan Akbar? Ya, silakan. Baiklah, saya ingin menjawab bahwa menurut saya daerah fully developed adalah daerah yang permukaan pipanya atau medan alirannya dibasahi semuanya oleh fluida. Kondisi ini dibutuhkan dalam pengukuran dan visualisasi aliran, minimalisir error dan fenomena membuka aliran tervisualkan dengan baik. Oke, gimana Akbar? Cukup. Oke, saya ingin jelaskan ya. Jadi maksudnya gini, tadi Putri bilang 32D. Tadi saya jelaskan di contohnya 1 cm ya. Jadi kalau Anda punya pompa gitu gini, dia 1 cm nih, 1 cm propellernya. Anda baru boleh tapping flow meter itu kurang lebih di 32 dikali diameter atau karakteristik panjang medan aliran. Ingat, karakteristik panjang bukan luasan ya. Kalau luasan itu kan A ya. Ini karakteristik panjang. Nah, Munson itu tadi benar yang disebutkan Putri. Munstead itu adalah diameter pipa. Kalau kasusnya pipa. Misalkan di sini 32D-nya nih. Nah, Anda baru boleh tapping flow meter di sini. Atau Anda baru boleh tapping pressure gauge gitu. Kenapa? Karena di awal itu alirannya itu seperti ini, Pak. Ini tuh daerah-daerah swir. Nah, begitu. Ngalir, Pak. Dia ngalir tapi dia punya inersia. Jadi si fluida, kalau yang ini kan smooth ya, dia dominan arahnya ke situ. Dia dominan ke sana tapi juga dia ada energi untuk berpusat. Jadi kalau Anda taruh dia di sini, alat ukurnya baca, benar, Pak. Dia bisa baca. Tekanannya boleh jadi nanti negatif tekanannya karena dia kayak nyedot. Harusnya kan tekanannya positif ya. Begitu. Nah, minimalisir ini si dia kita geser ke begitu. Paham? Tugas minggu lalu sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, tolong dikumpul ke depan. Taruh di meja, terima kasih. Kemudian ini untuk materi minggu depan tentang diagnosa aliran lanjutan dengan 2 subtopik. Yang pertama adalah metode konvensional dan metode advance. Kemudian tentang jenis pemeriksaan, metode penyelidikan intrusif atau penyisipan aliran atau metode penyelidikan non-intrusif. Kemudian ini tugas untuk minggu depan. Mohon dipahami nanti juga akan saya masukkan ke e-learning adalah pertama, bentuk kelompok maksimal 3 orang, kemudian survei line piping PT Pertamina yang dari Prabu Muli sampai Palembang, Anda bisa foto nanti, atau PT Tirta Musi Palembang, kemudian Anda foto piping yang tadi saya jelaskan seperti gambar yang di bawah, nanti Anda bisa lihat tuh apakah benar apa yang dipelajari hari ini atau tidak gitu. Kemudian tentukan fasa properties fluida, jadi Anda bikin bertiga laporan ya. Oke, cukup, terima kasih, silakan. Sebelum keluar, absen di e-learning, saya buka 10 menit dari sekarang ya.
Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf jika ada salah kata.